Bapak, Ibu-Ibu, perkenalkan, nama saya Asika Evadia, biasa dipanggil Cika. Sekarang saya sedang kuliah jurusan komputer application di tahun akhir. Jadi Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, Cika kuliah di Marwadi University, nama kampusnya, di wilayah Rajkot, di Gujarat. Jadi yang pertama, kita akan sharing kayak 10 alasan atau experience kami yang berada di sini. Nah, ini mungkin Bapak lihat ini, Bapak Ibu-Ibu lihat di sini kan yang namanya Hasan. Yang Hasan Sidki ini junior kita di kampus yang sama. Kami di sini Indonesia cuma berdua orang, Bapak Ibu-Ibu. Tapi kalau di total di India, semua mahasiswa yang ada di sini ada sekitar 130-an. Ini contoh foto-foto kegiatan kami. Ada yang foto sama anak internasional. Terus kami ada acara juga pas 17 Agustus. Yang pertama, kuliah di sini pakai bahasa Inggris. Kalau misalnya mau daftar di sini bakal ditanya TOEFL apa IELTS-nya, itu enggak ya Bapak Ibu-Ibu. Di sini emang kalau mau daftar langsung daftar sama adminnya. Terus nanti mereka malah kalau misalnya awal-awal Cika di sini ya Bapak Ibu, awal itu bahasa Inggris Cika benar-benar jelek gitu kan. Jadi mereka pun nggak apa-apa, kayak iya nggak apa-apa masih baru, kami bakal coba bantu sebisa kami. Kita pun dikasih waktu untuk adaptasi bahasa Inggris sama apa sih accent-nya orang-orang sini, logat-logatnya gitu Bapak Ibu. Terus di sini internasional ada sekitar 50-an lebih Bapak Ibu. Ada yang dari Myanmar, ada yang pernah juga yang dari Malaysia, terus Timur, Papua Nugini sama anak-anak Afrika. Kalau apakah perlu bahasa Hindi? Bahasa Hindi nggak perlu, cuman kalau misalnya bisa paham itu malah bagus gitu kan. Soalnya di sini kalau misalnya kita kan gabung India sama internasional. Biasanya kalau di kursus Cika ya Bapak Ibu, awalnya dosennya itu bakal ngajarin pakai bahasa Inggris dulu. Nanti kalau misalnya udah selesai dia ngajarin sekitar 10 menit. Nanti di 10 menit berikutnya mereka bakal jelasin pakai bahasa Hindi gitu. Nah, ini keadaan yang Marwadi yang sekarang. Kalau Bapak Ibu lihat dari arah paling kanan bawah, kita pintu masuknya di arah sana. Di sebelahnya kan ada parkir, itu biasanya parkir untuk para dosen dan guru-guru lainnya. Terus Tagore ini gedung untuk kayak apa ya, kayak dekan, kayak gitu-gituan lah Bapak Ibu. Terus di sini ada main building sama Satyarthi. Kalau main building ini lebihnya ini gedung untuk anak sains, anak IPA gitu. Nah kalau Satyarthi ini untuk yang anak IPS, yang kayak arts-nya, yang manajemennya, yang bisnisnya gitu. Terus ada engineering workshop. Misalnya kalau kita ada kegiatan yang bersangkutan masalah engineering, kita bisa datang ke sana. Terus di sini kita, kalau di dalam kampus sendiri ada 4 hostel. Hostel A, B, C, D. Terus kalau di luar pun ada sekitar kurang lebih 10 gedung hostel gitu. Terus di belakangnya juga ada lapangan bola, lapangan voli, lapangan free. Terus kalau sebenarnya di depan Satyarthi ini kan ada banyak pohon ini kan Bapak Ibu lihat. Tapi kalau sekarang itu tempat itu dijadiin parkir untuk mahasiswa Bapak Ibu. Nah ini gedung kampus dari depan. Yang tadi yang kita bilang main building, ini tampak dari depannya gitu. Kalau main building ini sekitar ada 6 lantai dengan kelas per lantainya kurang lebih 35 sampai 50-an gitu. Nah ini bus, ini Cika kan kami nama kotanya Raj. Mungkin kalau total bus ada
ada 100 lebih ke setiap berapa? Jika lupa, tapi kalau bus ini ada sekitar 100. Sampai keluar kota pun bisa, Pak. Dengan jadwalnya, kalau nanti datang jam 7 sama jam 9. Terus kalau jam baliknya jam 1.30 sama jam 4.30 sore gitu. Ini tempat gym. Kalau tempat gym ada di dalam kampus. Itu pun untuk gym cewek sama cowoknya bakal dipisah, Pak. Jadi insya Allah aman. Kantin. Nah ini kalau bapak-bapak lihat-lihat, ini kan yang sebelah kiri ini kantinnya lebihnya ke kantin nasional. Di sini kantin itu ada 2 jenis. Yang pertama kantin vegetarian dan kantin non vegetarian. Kalau orang India, mungkin bapak-bapak, ibu-ibu terdengar mereka lebihnya makannya vegetarian. Tapi karena di sini internasional banyak gitu kan, bapak ibu-ibu sekitar 50 negara lebih. Jadi mereka juga sediain non-veg. Contohnya dalam seminggu ada 3 kali kami makan ayam. Sarapan kami ada 2 kali. Kami 2 atau 3 kali kami ketemu sama telur gitu. Habis itu pun di depan kantin kayak ada yang jual makanan emang non-veg gitu. Oke, library. Library kami di sini ada 2, Bapak Ibu. Library yang pertama khusus untuk meminjam buku-bukuan. Nah, kalau yang di library atas di lantai 6 itu biasanya kami yang tempat belajar, tempat duduk-duduk gitu. Kalau buku jadwalnya bisa dipinjam 3 atau 4 buku dalam 2 minggu. Kalau duduk-duduk di perpus itu setiap hari bisa, Pak, buka dari jam 9 sampai jam 5 sore. Jadi walaupun orang udah pulang, kita yang anak asrama mesti ada ketersediaannya untuk stay di sana gitu, Bapak Ibu. Nah, terus ini bukunya ada sekitar 52.000 lebih kan, Bapak Ibu bisa lihat. E-booknya juga ada. Terus ya di lantai 6 tadi yang kami duduk itu juga ada komputer disediakan untuk mahasiswa yang ada perlu gitu. Selain untuk menulis, kami pun bisa pakai komputer itu untuk kegiatan lain. Oke, fakultas di kampus Marandi ini. Jadi, kalau engineering sama teknik dan teknologi itu rata-rata kan semua jurusannya ada S1, S2, S3-nya kecuali fisioterapi sama nursing. Kalau yang ini mungkin Bapak Ibu bisa lihat. Kalau untuk S3 pun semuanya kan juga ada. Kalau fisioterapi sama nursing ini mereka sedianya cuma S1 karena mereka mau bantu agar anak S1 lebih fokus dulu. Tapi mereka kalau misalnya mau keluar, misalnya keluar negeri juga bakal disediain gitu. Nah ini jurusan-jurusan yang ada, Bapak Ibu bisa lihat. Kalau Cika sendiri kan di Fakultas Computer Application. Cika yang ngambilnya emang fokus di computer application kayak basic-basicnya IT gitu. Nah kalau yang Hasan Junior Cika itu dia ngambilnya IT dari Fakultas IT. Ini ada Fakultas Science, Arts, sama Doctoral Program atau PhD. Nah ini asrama. Kalau asrama, kami kan tadi Bapak Ibu lihat di dalam kampus ada 4 asrama gitu kan. Kalau di setiap asrama itu satu kamar bisa isinya 6 sampai 8 orang. Itu pun bakal difasilitasi AC-nya. Setiap kasur juga punya kipas sendiri gitu, Pak. Walaupun misalnya kayak AC-nya lagi masalah, bisa hidupin kipasnya. Kalau kipasnya yang bermasalah, AC-nya bakal ada gitu. Terus kalau ada juga kasurnya, ini Bapak-bapak lihat kan kasurnya cuma yang satu. Cuman di sini juga ada yang kasurnya bertingkat. Jadi kalau misalnya kita yang kasurnya di bawah, kan bisa kita tutupin gitu kan. Jadi lebih ada privasi gitu kan. Soalnya jika sekarang kasur Cika yang bertingkat, jika di bawah, terus kasurnya Cika tutupin. Jadi Cika punya privasi sendiri gitu. Oh iya, kalau untuk terpisah, tadi yang hostel A sama hostel B, itu isinya untuk hostel perempuan. Nah, kalau yang hostel C sama hostel D itu untuk cowok. Ya, gitu. Sekarang ini yang support service. Yang pertama
IT support. Nah, misalnya kalau kita mau stay di hostel gitu kan, Pak, kita kadang internet nggak bagus. Jadi kita mau minta tolong login sama WiFi dari kampus bisa. Kita datang ke IT support gitu. Housekeeping. Housekeeping ini tukang bersih-bersih gitu kan. Biasanya ibu-ibu yang ya, ibu-ibu atau bapak-bapak yang tukang bersih di sini bakal datang ke kamar sekali sehari, bakal bersih, ngepel, nyapu, ngepel gitu. Jadi kalau misal kita yang bersih-bersih, kita nggak bakal bersih-bersih. Jadi mereka bakal bantu bersih-bersih kita. Cuma mungkin kalau misalnya kita inisiatif sendiri ya wajar sih gitu. Walaupun malah nggak usah, kamu belajar aja, kamu kan nanti ini untuk belajar, ya fokus aja sama belajar, biar kami kan emang tugas kami bersih-bersih. Waktu itu kita pernah kayak gitu bapak ibu. Terus kalau security ini ada setiap gedung, setiap lantai ada minimal 4 CCTV setiap lantai. Jadi kalau ada yang bermasalah pasti insya Allah mereka bakal buka CCTV, melihat masalahnya di mana, apa gimana gitu. Maintenance mungkin sama seperti yang tadi. Kalau sama IT support, kalau misalnya kita ada kendala, misalnya ada kendala pribadi, masalah bukan pribadi sih, misalnya kipas AC atau ada yang bermasalah, ada yang rusak gitu. Kalau misalnya kita lapor hari ini ke pihak besoknya tukangnya bakal datang ke sini. Jadi alhamdulillah mereka pun cukup fast respon untuk menangani masalah mahasiswa gitu, Bapak Ibu. Tempat ibadah. Nah, kalau ibadah biasa sholat 5 waktu kami biasanya di kamar aja sendiri-sendiri. Cuman kalau misalnya kayak ada puasa Ramadan untuk sholat tarawihnya gitu, terus sholat Jumat untuk cowok-cowok, itu mereka bisa pakai lapangan yang tadi yang di arah belakang kan ada lapangan gitu kan Bapak Ibu. Mereka bisa sholat rame-rame di sana. Ataupun kalau di setiap gedung mereka bakal disediakan satu ruangan. Ini kalau mau sholat di sini silahkan. Kalau kami pun yang cewek-cewek di hostel kita ini, kami pakai di lantai 1 di TV room. Jadi kalau misalnya kami yang sholat tarawih, orang-orang yang sekitar jam 8, jam 9 itu, orang-orang nggak bakal datang ke TV room. Jadi kami bisa pakai gitu Bapak Ibu. Oke, ini totalnya ada 54 country. Seperti yang Bapak Ibu lihat ada Indonesia, ada juga Malaysia tahun-tahun sebelumnya, terus ada banyak dari Afrika juga. Itu pun ada Myanmar, ada Sri Lanka, yang tetangga-tetangga India pun juga ada di sini Bapak Ibu. Oke, ini garansi karir support. Jadi di sini kayak Cika ini kan contohnya di tahun akhir Bapak Ibu. Jadi biasanya kayak mungkin sekali semingguan pasti ada masuk email. Ini ada yang open untuk kerja nih, kalau mau ini silahkan langsung dikasih dalam email itu kan Bapak Ibu. Kita bisa langsung coba join gitu. Itu pun dan yang tadi kan dari pintu masuk kan ada suatu gedung namanya Tagore gitu kan Bapak Ibu. Nah jadi di Tagore building ini kita kayak ada konsultasi masalah jurusan, masalah karir, mau lanjutnya gimana gitu. Mereka ada alhamdulillah tersedia setiap hari kalau misalnya mau konsultasi bisa datang ke sana gitu Bapak Ibu. Jadi insya Allah kalau untuk karir mereka bakal bantu. Nah ini contohnya 450 perusahaan global yang ini Marwah di kampus ini coba deh rekrut dari sana gitu. Banyak yang kayak gitu sih Bapak Ibu. Alhamdulillah Marwah di kampus ini kalau untuk masalah siswa mereka insya Allah cukup terjamin. Soalnya mereka bakal bantu 75-80% gitu Bapak Ibu. Gaji terbesar ini sampai 690 juta per tahun. Kalau untuk gaji rata-rata bisa sampai 120 juta per tahun. Ini kalau nggak salah baru beberapa tahun terakhir yang dapat gaji terbesar ini Bapak Ibu. Oke, untuk biaya sekarang. Kalau biaya ini 25 juta. Kalau Cika sendiri ya Bapak Ibu. Cika kan kuliahnya jurusan computer application, jadi cuma 3 tahun. Cika per tahun itu bayarnya 2.500 USD. Tapi kalau misalnya kita dihitung pas sebelum USD kita naik, sebelum dolar naik,
Cika kurang lebih cuma bayar 38 juta per tahun. Nah, kalau Cika 38 juta itu per tahun, mereka bakal dibagi dua gitu kan. Bisa tahun pertama setengah, tahun keduanya lagi setengah gitu. Nah, dalam uang itu semuanya include uang hostelnya, uang elektriknya, uang makannya gitu. Itu laundry, kita bakal disediain kok bapak ibu. Kalau tukang laundry yang tukang bersih-bersih, maksudnya yang laundryman, biasa dia bakal datang setiap hari. Untuk pakaian pribadi itu bakal Senin sampai Sabtu. Nah, kalau untuk hari Minggu, mereka bakal sediain untuk mencuci alas kasur, selimut, sama handuk gitu. Terus kalau misalnya mau nyuci sendiri, beberapa lantai di gedung asrama ini ada mesin cucinya. Jadi kita mencuci sendiri pun bisa gitu bapak ibu. Makan ini kalau makan wajib kan kita 3 kali sehari. Cuman kalau di India ini ada yang namanya snack time, jam sore gitu, cemilan-cemilan gitu. Itu juga ada. Jadi sebenarnya totalnya kalau untuk makan di sini 4 kali, bukan 3 kali sehari. Gitu. Wifi. Nah, itu tadi yang seperti yang saya bilang, kita wifi juga disediain dari kampus. Nanti kalau misalnya login, datang ke IT support yang tadi gitu, Bapak Ibu. Oke, ya sekian dulu. Terima kasih Bapak Ibu. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, saya Gin Kumara dari SMA Imam Syafi'i, Pak ya. Mungkin berbasis pengalaman yang mungkin bisa lebih dijelaskan sedikit. Pertama terkait penggunaan STEM, ada teknologi di sana, kemudian seperti apa mungkin, atau apakah ada proses belajar yang blended learning-nya. Oke. Ya, terima kasih. Ya Pak. Jadi STEM Pak yang seperti penting di Indonesia, di India juga sama ya Pak. Itu kan Science, Technology, Engineering, dan Management ya Pak. Itu kan sebenarnya ada di India juga Pak. Jadi biasa ya Pak, kalau boleh sharing ya Pak, kurikulum kalau kita bilang jurusan-jurusan yang ini Pak, mereka hampir ganti setiap tahun Pak. Karena kalau kita bilang teknologi, karena teknologi rubah terus ya Pak, jadi mereka kan harus diganti kurikulumnya setiap tahun. Karena seperti tadi yang ada presentasinya, tujuan pendidikan India adalah bukan cuma untuk bagi ilmu, tapi adalah bagaimana siswa-siswi bisa dapat kerja sebelum lulus. Jadi ada seperti jaminan kerja Pak. Jadi artinya untuk itu kompetensi-kompetensi yang apa dibutuhkan dari perusahaan India, perusahaan global, mereka biasa diberikan ke kampus. Kampus masukin itu di dalam kurikulum mereka, mereka masukin itu di dalam infrastruktur mereka. Contoh ya Pak, mungkin Mbak Cika bisa ditambahkan di Marwadi University Pak, ada juga yang lab computer yang mungkin dari IBM atau mungkin dari Google. Karena software-software aplikasinya langsung diberikan dari perusahaan karena mereka mau siswa-siswi belajar yang teknologi yang baru, jadi mereka punya benar-benar kompetensi sesuai kebutuhannya mereka. Setelah itu, yang semester yang ketujuh, perusahaan yang ini datang ke kampus, mereka wawancara siswa-siswinya, dan jika siswa-siswi punya kompetensi sesuai kebutuhannya mereka, langsung mereka dapat kerja, Pak. Jadi itu adalah yang, maaf ya Pak, mungkin di Indonesia kan yang tahun kemarin kalau nggak salah ada namanya link and match, di mana ada perusahaan sama yang universitas yang ada kerjasama ya Pak. Yang seperti itu, sistemnya yang itu sudah jalan di India dari 10 tahun yang lalu Pak. Ya, itu Pak. Jadi objektif pendidikan India adalah bukan cuma bagi ilmu, tapi adalah bagaimana siswa-siswi bisa dapat kerja sebelum lulus Pak. Jadi itu ada tujuannya dari pendidikan India Pak. Mungkin itu Bapak mau disampaikan. Mungkin Kak Cika mau ditambahin sesuatu? Silakan. Nah, oke. Cika izin menambahkan ya. Kalau misalnya kayak di komputer sama CPU-nya, itu kan kalau misalnya ada updatean, misalnya kayak aplikasi Python atau Java gitu. Itu misalnya kalau setiap ada update, pihak kampus juga langsung update. Nah, itu sebenarnya tadi izin menambahkan yang Pak Raffi barusan. Sebenarnya kalau kurikulum, kalau Cika pribadi, itu hampir ganti semester, Pak. Jadi setiap semester tuh pasti ada hal yang baru gitu, Pak. Misalnya, kalau semester sekarang kita belajarnya
cuman kayak 2 kali kelas. Nah, di next semesternya ini belajar 3 kali, itu bisa yang lebih gimana ya, misalnya kalau sekarang kan kita belajarnya kayak Google gitu. Nah, kalau yang untuk next semesternya yang lebih dalam lagi gitu, Bapak Ibu. Jadi kalau yang 1 tahun enggak, itu 6 bulan pun bisa langsung diganti sama pihak kampusnya gitu, Bapak Ibu. Mungkin itu dulu deh. Ya, oke Kak Cika, terima kasih. Ya karena teknologi lagi ini ya, lagi berkembang terus ya Bapak Ibu. Jadi mungkin ya tergantung kebutuhannya dari perusahaan. Ya karena Bapak Ibu di India seperti tadi disampaikan, kalau siswa-siswinya mereka belajarnya nggak sesuai hubungan dengan industri atau nggak belajar sesuai teknologi yang dibutuhkan dari industri, ya pasti Bapak Ibu yang siswa-siswi nanti mereka nggak direkrut, mereka nggak dapat kerja. Jadi makanya ya wajar ya Bapak Ibu kalau 6 bulan yang kita diganti ya artinya yang universitasnya maunya yang kompetensi-kompetensi yang dibutuhkan dari siswa-siswi ini ya, itu sudah ada ya. Jadi mungkin itu Bapak mau disampaikan. Oke, kalau untuk pembelajarannya apakah mengadopsi blended learning? Kalau misalnya materi yang dikasih sama dosennya gitu ya Bapak. Kalau tadi kan Bapak lihat kan di perpus ada banyak buku gitu kan. Bisa misalnya kayak ini Pak, dosen-dosennya ngasih silabus. Ini ada silabus ini referensi bukunya. Kalau mau minjam di perpus silahkan. Tapi itu pun kalau kuliah kan misalnya kayak ada 5 unit, 5 unit gitu kan Bapak Ibu. Nanti 1 unit itu setiap pertengahan atau akhir dari unit ini sama-sama bab gitu kan. Kalau misal 1 bab ini udah selesai atau hampir selesai, mereka bakal langsung kasih materi, kayak mereka langsung provide gitu. Kalau misalnya kita di Indo kan, pengalaman kita di SMA dulu, buku kan setiap tahun bakal dikasih, ini ada buku nih gitu. Kalau kami kayak setiap bab ini dikasih materi langsung kayak versi PDF-nya gitu Bang. Jadi emang best dari berdasarkan PDF itu sendiri. Kalau misalnya emang ada yang perlu dilebihkan, mereka bakal nambah nanti kalau misalnya dari bukunya atau dari reference online e-book yang lainnya gitu. Mungkin kalau boleh tambahin ya Kak Cika. Jadi Pak, mungkin di Indonesia ya itu kan kita beli buku ya Pak. Mungkin kita beli buku atau ada yang PowerPoint ya Pak. Kita kan dipelajarin ya Pak. Tapi di India Pak karena harga buku murah ya Pak. Ya jadi sebenarnya siswa-siswi nggak perlu beli buku. Ya seperti tadi Kak Cika disampaikan, yang perpustakaan ada 50.000 lebih buku-bukunya. Dan buku-bukunya mereka punya kopinya lumayan banyak Pak. Artinya mereka nggak perlu beli buku, bisa pinjam bukunya dari perpustakaan. Dan biasanya kalau nggak salah yang saya ingat masih ada 2 minggu mereka bisa pinjam, tapi setelah itu mereka bisa perpanjang. Ya jika mungkin kalau ada siswa yang perlu tambahan waktunya, mereka bisa diperpanjang. Artinya dan bukunya Pak, yang kalau ada referensinya bukan cuma 1 ya Pak. Artinya jika ada siswa-siswi mau mau benar-benar mau berkembang ilmunya, bukunya banyak sekali Pak di India. Karena harga bukunya murah, jadi itu kan ada banyak di perpustakaan. Dan ini semuanya yang asli ya Pak, artinya bukan ada fotokopi atau apa. Karena mungkin kalau kita di India ya Pak, kalau kita ambil fotokopi itu harganya mungkin bisa lebih mahal banding sama buku yang aslinya karena harga bukunya murah sekali Pak di India. Mungkin itu Pak, artinya yang universitasnya mereka juga pakai blended learning di mana yang dibutuhkan, tapi intinya mereka dapat kompetensi ya Pak sesuai kebutuhan dari industri atau dari perusahaan. Mungkin itu Pak Imam mau disampaikan. Kemudian untuk ini Pak, untuk perkuliahan ya, tadi dominannya bahasa Inggris ya kalau sistem perkuliahannya, untuk bahasa kesehariannya untuk pembelajarannya. Almost 80% itu bakal bahasa Inggris. Cuman kalau misalnya kayak kita gabung sama anak nasional gitu kan, nanti 10 menit awal mereka bakal jelasin pakai bahasa Inggris, nanti 10 menit nextnya bakal jelasin pakai bahasa mereka gitu. Tapi kalau misalnya pun Cika kan kemarin ini sebenarnya jadwal kuliah itu kan mulainya 1 Juli gitu kan. Tapi waktu itu Cika datangnya bulan September gitu. Itu
pas awal datang itu dosen manggil Cika, datang ke ruangan saya gitu, kata dosen-dosennya kan. Itu mereka bakal langsung bantu, itu mereka paham bahasa Inggris, kita kan masih, bahasa Inggris kan bukan bahasa kita gitu kan. Jadi mereka kayak ngajarin lambat-lambat secara pribadi gitu. Ini ada materi kamu coba pelajari, ini saya bakal jelasin, nanti saya bakal kasih contoh soal, pasti bakal digituin sama dosen. Soalnya Cika bilang pengalaman Cika yang telah 1,5 2 bulan, bukan, mohon maaf Cika karena masih baru kan, masih bingung juga bahasa Inggris waktu itu. Jadi kesannya Cika diam aja, malah pihak kampus, pihak dosennya manggil, Asika ayo datang, ini ada yang materi baru, ayo Asika ayo datang. Alhamdulillah mereka baik gitu Pak. Presentasi jumlahnya ada bisa digambarkan, artinya gini, mahasiswa yang dari Indonesia berapa persen gitu ya, yang dari India berapa persen, kemudian dari negara lain gitu. Mungkin di kelas Mbak Cika sendiri seperti apa? Kalau sebenarnya jurusan computer application ini sebenarnya kan basic dari IT doang gitu Pak. Jadi kalau untuk jurusan Cika ada 5 kelas, tapi yang internasional digabung di kelas yang Cika doang. Itu dari total 40 orang satu kelas. Sebenarnya kan awal 60, sekarang dipisah jadi diganti jadi 40. Itu kurang lebih 10 dari 40 itu 10 orang internasional. Cuman sayangnya cewek cuman 2 orang termasuk Cika. Selebihnya laki-laki itu mereka dari Afrika Pak, beda-beda negara di Afrika. Oh, dari Afrika Tapi ya. kalau misalnya Bapak ngomongin jurusan yang lain, setahu Cika, contohnya yang kayak jurusan yang si Hasan Sidki tadi ya Pak, itu setengah dari kelasnya emang internasional semua. Ada yang, mohon maaf, ada yang kulit gelap, ada yang kulit cerah kayak anak Asianya gitu. Cika pernah lihat kan. Oke, artinya keterbatasan bahasa tidak menjadi persoalan yang besar lah mungkin ya untuk perkuliahan di sana gitu. Kalau awal sih pasti Pak, pasti ada strugglingnya, soalnya beda negara, beda logat gitu kan. Itu malah Cika pernah awal-awal Cika pernah sampai nanti, Mama Cika mau balik atau cuti dulu kuliah 1 semester, soalnya Cika belum paham aksen mereka. Tapi alhamdulillah sekitar habis 2 bulan 3 bulan udah paham semua aksen gitu kan Pak. Jadi mereka pun pasti awalnya juga susah ngomong sama kita kan, tapi alhamdulillah 2-3 bulanan kita udah sama-sama paham gitu. Oke. Untuk komunitas mahasiswa bagaimana di sana? Maksudnya ada komunitas yang satu negara, kemudian komunitas yang internasional gitu gimana? Ada Pak. Contohnya kayak di sini ada kegiatan perayaan di sini, mungkin kalau Bapak pernah dengar yang ada Diwali, mungkin Bapak pernah dengar dari Filipina. Diwali ini kan acara yang apa sih, tari-tarian yang warna-warna gitu. Itu biasanya pihak internasional, pihak-pihak internasional bakal manggil mahasiswa. Ini kami ada kegiatan, kalau kalian mau ikut silahkan, gini gitu. Terus kalau untuk komunitas, setiap negara memang ada komunitasnya sendiri gitu. Contohnya kayak kita ada 17 Agustus gitu kan. Nanti pihak internasional relation bakal manggil, kalian kan mau ada kemerdekaan, kalian mau ada ngadain acara nggak gitu. Kalau yang anak Afrika karena mereka rame kan, mereka pasti ada kegiatan, misalnya kayak nyanyi bareng atau ada kegiatan bareng di auditorium gitu. Nanti anak-anak internasional yang lain bakal diundang gitu. Nah, kalau misalnya untuk komunitas Indonesia sendiri, kami kan sekarang kami cuma berdua doang gitu. Cuman kalau di total semua di seluruh wilayah di Indonesia ada sekitar 130 lebih mahasiswa. Kami kalau kegiatan jarang sih, soalnya jauh-jauh gitu kan Pak. Tapi kalau komunikasi, alhamdulillah kami ada komunikasi tiap hari, ada laporan lah masing-masing wilayah di dalam grup gitu. Jadi insya Allah pun kalau misalnya ada kendala, kami bisa ngelapor ketua PPI, nanti ketua PPI bisa ngelapor juga ke KBRI atau Konjen. Mungkin satu pertanyaan terakhir, Pak Refia, mohon maaf. Ya, silakan Pak.
Untuk program kolaborasi sendiri gitu ya, sejauh ini mungkin dari kampus atau dengan tie up sendiri, itu sejauh ini apakah tingkatnya dengan tingkat perguruan tinggi juga, atau mungkin ada juga kolaborasi atau program-program yang kerjasama dengan tingkat sekolah menengah? Oke, ya. Jadi sebenarnya Pak, terima kasih Pak untuk pertanyaan Pak. Untuk informasi Pak, saat ini Pak Imam, kita sekarang lagi koordinasi dengan 38 provinsi se-Indonesia Pak. Ya, jadi kerjasamanya yang kita punya antara India dan Indonesia ya Pak, adalah bukan cuma di level sekolah, tapi juga adalah di level universitas. Nah, di level universitas kita ada banyak kolaborasi Pak yang kita pernah dilakukan. Ada delegasi yang dari lembaga layanan Dikti ya, yang wilayah satu yang itu kan dari Medan ya Pak. Jadi di mana ada 38 rektor dari seluruh Sumatera Utara dan Aceh yang mereka datang ke India. Dan seperti itu ada student exchange, faculty exchange, credit transfer program, right, dual degree program. Ini adalah kerjasama-kerjasama kita sudah pelaksanaan Pak. Itu kan di level universitas. Tapi di level sekolah Pak juga pernah Pak. Kita kan di kerjasama ini Pak sesuai yang surat rekomendasi dari Dinas Pendidikan Provinsi Riau. Beasiswa ini kan salah satu program kerjasama ya Pak. Dan itu kan yang kita permohonan ke Pak Hasan, dan untuk acara hari ini Pak dengan dukungan dari Bapak kan kita ada acara hari ini. Tapi selain itu Pak, yang kerjasamanya yang sebenarnya bisa juga adalah namanya yang pelatihan. Pelatihan untuk para kepala sekolah, guru, guru BK, dan itu semua gratis Pak. Karena objektif kami adalah eh, bagaimana India dan Indonesia bisa kerjasama di bidang pendidikan, pertama. Yang kedua, pelatihan juga bisa untuk siswa-siswi kelas 11 dan 12, itu bisa untuk program akademik atau program non-akademik. Contohnya mungkin ada satu sesi tentang AI atau Artificial Intelligence yang kita perlu untuk siswa-siswi kelas 11 atau kelas 12. Silakan Pak, nanti kita kan bisa cari narasumber, nanti kita bisa diberi pelatihan secara online dan itu gratis Pak, nggak kena biaya dan juga perlu sertifikat itu juga bisa diberikan. Kita juga adalah yang kerjasama namanya Sister School, di mana ada kerjasama antara sekolah India sama sekolah di Indonesia, di mana kita bisa tukar guru, tukar siswa, tukar mata kuliah. Mungkin ada guru tamu dari India bisa ajar ke siswa-siswi di Indonesia, atau guru tamu dari Indonesia bisa ajar ke siswa-siswi di India. Bisa offline, bisa online, tergantung kebutuhannya dari dua pihak ya Pak. Artinya kita fasilitasi pertemuannya nanti sesuai kebutuhannya dari pihak dua sekolah, yang cara gimana yang sister school itu bisa diimplementasi, yang mereka diskusi dan mereka tanda tangan MOU ya. Dan juga jika ada yang sekolah mau kunjungan ke India, mau studi banding atau mau ada kunjungan untuk magang atau mau lihat yang ID perkembangannya bagaimana ya, seperti study tour dan hal-hal seperti itu juga bisa Pak Imam. Jadi kita dari 2015 Pak ada banyak hal-hal yang kita sudah dipelaksanan. Dengan Provinsi Riau Pak, jujur aja Pak, mungkin masih sedikit sekali, tapi mudah-mudahan dengan arahan dan dukungan dari Pak Hasan dan juga Bapak Ibu semuanya, kita bisa berkembang kerjasamanya. Tapi semua kerjasama Bapak Ibu itu adalah sesuai kebutuhannya. Ya, karena kalau butuhannya jelas, ya kita bisa di pelaksanaan. Ya, jadi itu Pak Imam mau disampaikan. Terima kasih. Baik. Itu tadi kerjasama itu kolaborasi itu nanti Pak, itu gambarnya dengan kampus langsung seperti tadi Mawardi gitu ya, atau dengan ini ya, tie ups-nya itu perusahaan. Itu tergantung Pak. Like contohnya ya kalau ada yang pelatihan Pak, ya pelatihan yang karena gini Pak, biasanya kalau kita ada kerjasama apapun lakukan sesuai arahan dari Dinas Pendidikan Provinsi masing-masing, mereka harus ada MOU Pak. Nah, MOU itu ya mungkin karena contoh ya Pak, contohnya kalau TAIEPS ingin mau membantu sekolahnya, ya itu kan ada MOU dengan TAIEPS dulu. Tapi setelah itu kita representasi sekolahnya di India untuk cari untuk pelatihan atau mungkin untuk yang mau cari tentang sister school atau mungkin yang untuk yang studi banding atau apa sesuai kebutuhannya Pak. Ya, setelah yang kita membantu cari, ya itu kan kalau sekolahnya mau tanda tangan MOU dengan universitas atau dengan sekolah boleh ya, karena itu kan harus ada
dokumentasi formal ya Pak. Jadi itu boleh Pak Imam. Jadi artinya tergantung kebutuhannya ya. Dari kami Pak sebenarnya kalau ada MOU atau tidak nggak ada masalah Pak. Intinya kerjasama jalan. Cuman kadang-kadang dinas pendidikan selalu di setiap provinsi beda-beda ya Pak. Tapi di dinas pendidikan provinsi dibilangin Pak Raffi kalau kalau mau dilakukan apapun kerjasama harus ada MOU yang formal dan nanti tolong dikasih kopi ke kami jadi kita juga jelas apa yang apa yang dilakukan antara sekolah di provinsi dengan sekolah di India, Pak. Mungkin perlu sedikit diperkuat lagi tentang ini eh, program beasiswa yang ditawarkan dari Type Up sendiri itu seperti apa, karena ada beberapa ini yang chat ke saya nih terkait dengan beasiswa ini, formatnya seperti apa dan yang didapat seperti apa ini. Kemudian juga untuk biaya kuliah di sana itu apakah semua jurusan sama atau ada berbeda dari setiap jurusan? Oke, itu Pak Raffi. Makasih Bapak. Jadi Bapak Ibu, pertama yang beasiswa ini adalah beasiswa yang sebagaian. Artinya bukan full, tapi sebagaian. Ya, dan juga untuk informasi Bapak Ibu, ya kalau itu kan dari universitasnya yang kita dapat informasi adalah yang biaya kuliah mereka mau digratiskan. Jadi yang siswa-siswi cuman bayarnya adalah yang biaya hidup. Ya itu kan yang kesimpulannya Bapak Ibu, yang biayanya. Ya, jadi yang tiket pesawat juga didapat dengan program beasiswa ini, dapat tiket pesawat sekali jalan dari Indonesia sampai ke India. Ya, itu yang mereka dapat dan juga yang biaya kuliah di gratis, cuman siswa-siswi yang bayarnya adalah yang biaya hidup. Nah, biaya hidup Bapak Ibu, ya tadi yang Kak Cika disampaikan itu sekitar 38 juta untuk 1 tahun ya Pak Cika, untuk 1 tahun ya. Ya, tapi ya karena itu kan 2.800 US dollar Bapak Ibu, karena dolarnya naik turun ya karena kursnya ya. Yang 38 juta itu yang kita di PowerPoint yang Mas Hasan yang disampaikan adalah 45 juta. Tapi 45 juta itu Bapak Ibu itu sudah termasuk tempat tinggal di asrama yang ada di dalam kampus, udah termasuk makanan 3 kali, sarapan, siang, malam. Ada juga snacks ya, Mbak Cika. Kalau nggak salah sore ada snacks juga diberikannya. Ya, ada snacks juga yang mereka diberi. Snacksnya seperti apa ya? Ada teh. Per hari itu ganti. Misalnya hari ini menunya roti selai. Besoknya ada yang namanya yang kayak gorengan segitiga. Lupa sih kan. Oh, samosa. Samosa itu yang kayak bentuk segitiga. Terus nanti ada juga yang jenis kayak kebab gitu. Itu tiap hari bakal ganti. Kalau minumannya setiap snack itu pasti ada bakal teh, ada susu vanilla, ada susu coklat. Kalau mau kopi juga ada, tinggal isi sendiri gitu. Oke. Jadi Bapak Ibu yang seperti tadi, yang dan biaya itu yang sekitar 3,5 juta per bulan, Bapak Ibu itu kira-kira ya Bapak Ibu itu bisa lebih kurang juga ya, seperti tadi yang disampaikan dari Pak Cika. Tapi itu sudah termasuk tempat tinggal di asrama, udah termasuk makanan 3 kali, snacks, udah termasuk listrik, laundry, internet, dan juga yang biaya kuliah udah masuk dengan itu Bapak Ibu. Artinya tidak ada biaya tambahan. Nah, untuk jurusan Bapak Ibu hampir sama aja Bapak Ibu yang biayanya. Untuk informasi Bapak Ibu, mungkin ada beda sedikitnya tapi nggak jauh beda, mungkin sekitar 200 atau 300 ribu mungkin bedanya, tapi nggak jauh. Tapi juga Bapak Ibu yang paling penting adalah dengan biaya ini itu adalah untuk semua jurusan, untuk fakultas yang engineering, sains, manajemen, ekonomi, kesehatan, perawatan, semuanya udah masuk yang sama. Dan juga Pak Hasan mau disampaikan Pak Ijen, yang beasiswa ini Pak bukan cuma berlaku untuk siswa-siswi yang mau tamat tahun ini, tapi juga untuk alumni-alumni yang sudah tamat tahun sebelumnya. Ya, karena beasiswa ini berlaku untuk gelar S1 dan juga untuk S2. Ya, dengan biaya yang sama. Cuman maaf, satu hal bedanya Pak adalah yang tiket pesawat yang diberikan sekali jalan
dari Indonesia ke India yang berlaku cuma untuk gelar S1. S2 itu tidak diberikan tiket pesawat, Pak. Mungkin itu Pak disampaikan. Dan juga Pak, jika ada siswa-siswi yang ingin mau belajar di India, di Marwadi University Pak, nanti kami dari tim kami yang akan support dari step awal sampai terakhir Pak. Artinya kami yang membantu untuk aplikasi, kami juga membantu mereka untuk dapat surat penerimaan siswa-siswinya, untuk apply visanya gimana. Karena kalau ada siswa-siswi dari Provinsi Riau Pak, mau apply visa, ya mereka harus dapat student visa ya Pak, karena harus ada student visa, itu harusnya dapatnya dari konjen India yang ada di Medan. Ya nanti prosesnya gimana, kami akan bantu Pak, karena kami ada tim yang kami akan membantu kita fasilitasi cara gimana untuk apply visanya, dan sebelum mereka berangkat ke India ada namanya pre-departure briefing, artinya kita disampaikan apa yang mereka boleh bawa waktu ke India, yang mungkin apa yang tidak perlu, mungkin karena itu bisa dapat di India juga. Dan juga waktu datang ke India pasti ada yang universitas dari India akan jemput siswa-siswi kita dari bandara, jadi bisa bawain ke kampus, jadi mereka bisa adaptasi ke tempat yang baru Pak. Jadi dari kami Pak, dari lembaga kami tidak kena biaya apapun Pak. Artinya untuk yang administrasi untuk membantu kita nggak minta biaya apapun Pak. Karena objektif kami adalah bagaimana dua negara ini bisa kerjasama di bidang pendidikan, dan paling penting Pak adalah ini kan salah satu universitas yang terbaik ya Pak di India dengan kualitas yang bagus, tapi dengan biaya Pak yang 3,5 juta, maaf ya Pak itu kan nggak mungkin sekarang kita dapat di Indonesia Pak. Tapi ini ada kesempatan baiknya. Jadi makanya apapun yang kita bisa membantu siswa-siswi kita, kita membantu Pak. Jadi mungkin itu Pak Hasan mau disampaikan, dan juga yang paling penting Pak, ini kan ada Kak Cika, walaupun dia kan tahun terakhir ya Pak, karena sebentar lagi dia mau lulus, dan baru yang kemarin saya bicara dia kayaknya mau balik ke Indonesia pasti karena udah kangen juga ya Pak, udah 3 tahun. Ya, jadi ya tapi pasti ada dukungannya dari Mbak Cika mungkin secara ini apa mungkin secara WhatsApp atau apa kan mungkin bisa membantu. Tapi juga ada Mas Hasan yang masih lagi di India, jadi pasti mereka akan membantu Pak jika ada siswa ingin mau ke India, mau ke Marwadi, pasti mereka akan membantu dengan step-stepnya Pak. Jadi mereka bisa untuk adaptasinya lebih gampang ya Pak, bandingin sama kalau mereka sendiri mungkin susah Pak, karena mereka kan awalnya waktu itu mungkin belum ada siswa Indonesia. Tapi karena mereka sudah ada Pak, kayaknya lebih lebih gampang Pak. Mungkin itu Pak Hasan mau Ya, disampaikan. Terima kasih. ya, oke. Terima kasih infonya Pak Raffi. Artinya bahwa untuk biaya kuliah itu free 100%, yang ditanggung hanya biaya hidup per bulannya 3,5 ya Pak Raffi ya. Dan Betul, itu Pak. dibayarnya ke pihak pengelola atau kemana itu Pak Raffi? Biaya Itu hidupnya. bayar ke universitas Pak. Itu bayar ke universitasnya langsung. Ya, cuman pembayarannya Pak itu kan dibayarkan per semester Pak. Ya, itu kan bukan per bulanan tapi bayarkan per semester. Artinya 6 bulan. Ya, yang contoh ya Pak, tadi yang Kak Cika kan bilangin 38 juta ya Pak. Ya, mungkin Kak Cika yang 38 juta bayaran per semester kan artinya setiap semester bayar sekitar 19 juta ke universitas ya. Gimana Kak Cika? Iya, Pak. Eh, jika ralat ternyata jika ingat lagi ini jika 38 contohnya. 38 ini berarti kan satu semester 19 juta kurang lebih. Nah, ini 19 juta ini itu pun sebenarnya jika juga bisa dibagi dua gitu. Misalnya kayak yang pertama bayar setengah dari 19 juta itu di awal semester, setengahnya lagi bisa kayak dibayar 2 bulan itu juga boleh gitu. Jadi mungkin kalau emang sebenarnya yang standarnya kan 2 kali dalam 1 tahun per semester. Tapi dalam satu semester pun kalau misalnya mau dibagi 2, jaraknya dengan sejak bulan pertama semester baru sama 2 bulan setelah pendidikan akademiknya langsung juga boleh gitu. Oke. Oh, jadi mungkin ada surat permohonan ya, mungkin ke universitas untuk membantu untuk pembayarannya bisa bukan cicil 2 kali per tahun, tapi mungkin bisa 3 atau 4 ya Kak Cika. Kalau itu Cika kurang tahu sih Pak. Cuman kalau Cika biasanya kayak 1 bulan 2 bulan awal itu kayak mesti kalau emang masih mau ngangsur-angsur boleh.
Cuma nanti kalau udah masuk bulan ketiga, baru mereka dikasih peringatan. Ini kalau misalnya belum, tolong segerakan. Biasanya kayak gitu sih Pak, teman-teman. Oke, artinya agak fleksibel ya. Artinya agak fleksibel untuk pembayarannya. Oke. Ya mungkin itu Pak Hasan. Ya. Baik, terima kasih Pak Rami. Ya, terima kasih banyak Pak Hasan. Terima kasih banyak Bapak Ibu yang hadir hari ini. Terima kasih. Salam sehat untuk semua. Selamat siang. Thank you so much Pak Cika untuk gabung ya. Thank you. Terima kasih.